Langit di atas ibu kota Nusantara Raya malam itu terasa lebih berat dari biasanya, seakan menyimpan rahasia besar yang siap meledak kapan saja. Di lantai 7 gedung Kementerian Reformasi Keuangan, Purbaya berdiri mematung di depan layar raksasa yang menampilkan grafik aliran dana negara. Matanya memicing tajam, napasnya berat, dan jemarinya menggenggam berkas setebal batu bata. Grafik itu bukan sekadar angka, ia adalah peta dosa yang selama puluhan tahun tersembunyi di balik senyum para penguasa lama. Sesuatu yang selama ini hanya berupa bisikan kini berada tepat di depan matanya, dan kebenaran itu bagaikan bom yang menunggu tombol detonasinya ditekan. Di lorong panjang kementerian, para staf bekerja seperti bayangan. Tidak ada suara selain derit AC dan ketukan keyboard yang cemas. Rumor mulai pecah menjadi kepanikan pelan, nama besar yang tak tersentuh selama 2 dekade muncul dalam berkas itu. Mereka menyebutnya dinasti biru, kelompok elit yang selalu tampil anggun di depan publik, namun dikabarkan memiliki jaringan gelap yang menguasai proyek strategis negara. Malam itu, rasa takut merambat seperti wabah, bukan takut akan ancaman luar, tapi ketakutan pada kebenaran yang mungkin meruntuhkan istana kekuasaan. Purbaya menutup berkas itu dengan keras, suaranya menggema di ruangan yang sepi. Detik itu ia sadar, temuan ini tak akan berhenti di akuntansi dan audit. Ini adalah perang, bukan perang fisik, tetapi perang melawan sistem yang mengakar, melawan tangan-tangan tak terlihat yang selama bertahun-tahun menjarah masa depan rakyat. Di balik kaca ruangannya, kota tampak berpendar dengan cahaya lampu, namun Purbaya justru melihat gelap yang lebih pekat, bayangan masa lalu yang siap mencengkeram siapapun yang berani menantangnya. Saat jam menunjuk pukul 23.59, sebuah pesan terenkripsi masuk ke perangkat pribadinya, mereka tahu. Tulisan singkat itu membuat darahnya dingin. Purbaya menatap layar monitor sekali lagi, lalu memejamkan mata sejenak. Tidak ada jalan kembali. Apa yang ia pegang malam itu bukan sekadar dokumen negara, tapi kunci yang bisa membuka, atau menghancurkan, gerbang kekuasaan Nusantara Raya. Dan dalam keheningan itu, sejarah mulai bergerak. Di sebuah rumah besar penuh pilar marmer, jauh dari hiruk-pikuk kota, Aditya Herlanggayuda, pewaris politik dinasti biru, menatap layar televisi dengan wajah memucat. Berita tentang temuan Purbaya merayap di setiap kanal media, dengan judul yang menusuk jantung, anomali keuangan negara terhubung ke elit lama. Meski nama keluarganya belum disebut, Aditya merasa seolah ribuan mata sedang menembus kulitnya. Kata-kata ayahnya dulu tiba-tiba menghantam ingatannya, ketika badai datang. Ingat, kita bukan rumah, kita menara. Dan menara harus tetap berdiri. Namun malam itu, menara itu terasa retak. Telepon berdering tanpa henti. Konsultan politik, kolega partai, hingga pengusaha yang dulu tersenyum manis kini berbicara dengan nada gugup. Mereka bertanya hal yang sama, ada apa sebenarnya di balik laporan itu? Tidak ada jawaban pasti, hanya kepanikan yang membentuk gemuruh tak terlihat. Aditya menyadari sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari tuduhan, ia menyadari bahwa dinasti biru tidak lagi mengendalikan narasi. Untuk pertama kalinya, mereka bukan pihak yang mengejar, melainkan pihak yang diburu. Sementara itu, di lantai 3 rumah tersebut, serba bongas Yuda SBY, sang patriark yang selama ini menjadi arsitek kejayaan keluarga, membuka lemari besi yang sudah berkarat di dalam ruang perpustakaannya. Ia mengeluarkan map hitam bertanda lambang keluarga. Di dalamnya, catatan masa lalu yang seharusnya tak pernah terungkap, daftar nama, transaksi, dan kode yang telah mengawetkan kekuasaan mereka selama 2 dekade. Mata SBY bergetar, bukan karena penyesalan, namun karena ia akhirnya sadar bahwa seseorang telah menemukan celah yang tak pernah ia perhitungkan. Dalam keheningan yang menyesakkan, SBY menutup map itu dan menatap keluar jendela. Angin malam menggoyangkan pepohonan, seolah alam ikut memperingatkan bahwa badai sedang mendekat. Ia tahu apa yang harus dilakukan, bukan membela diri, tapi menekan balik. Namun kali ini, ia berhadapan bukan dengan lawan politik biasa, melainkan dengan seseorang yang memiliki sesuatu yang lebih berbahaya daripada kekuasaan, kebenaran. Dan kebenaran, sekali dilepaskan, tak pernah kembali dengan sopan. Gedung Kementerian Reformasi Keuangan kembali diterangi lampu hingga larut malam. Di ruang rapat yang terkunci rapat, Purbaya duduk bersama 6 orang pilihan yang wajahnya dipenuhi tekad. Mereka bukan politisi penuh basa-basi, melainkan teknokrat, jaksa muda idealis, dan ahli audit yang reputasinya tak pernah tercoreng.
Kelompok ini kemudian dikenal sebagai Cakra Satya, sebuah tim kecil yang disusun bukan untuk menganalisis, tetapi untuk menyerang. Purbaya meletakkan tumpukan dokumen di meja dan berkata pelan namun tegas, jika kita salah satu langkah saja, negara bisa pecah. Tapi jika kita benar, sejarah akan berubah. Peta aliran dana yang terpampang di layar menunjukkan pola yang rumit, seolah dirancang oleh tangan-tangan cerdas yang telah bermain terlalu lama di balik tirai kekuasaan. Namun bagi Cakra Satya, pola itu bukan labirin, melainkan jejak kaki yang jelas menuju sumbernya. Setiap proyek infrastruktur besar, setiap konsesi energi, bahkan beasiswa luar negeri yang dipuji publik ternyata memiliki benang merah yang sama, pengaruh dinasti biru. Beberapa anggota tim terdiam, menelan ludah, seakan baru menyadari besarnya naga yang selama ini bersembunyi di bawah tanah bangsa. Namun perang ini tidak hanya soal angka. Ancaman datang dari arah yang tak terlihat. Dua agen internal kementerian tiba-tiba mengundurkan diri, seorang auditor senior mengalami kecelakaan mobil misterius, dan perangkat digital kementerian mengalami serangan siber tanpa jejak. Purbaya tahu, ini bukan kebetulan. Lawan mereka telah sadar permainan ini bukan sekadar audit, ini operasi pembongkaran yang dapat mematahkan tulang punggung elit lama. Setiap langkah kini seperti berjalan di atas kaca retak, dan satu hentakan saja dapat mengirim mereka ke jurang. Purbaya memandang satu persatu anggota timnya. Tidak ada keraguan di mata mereka, hanya rasa takut yang dijinakkan oleh keberanian. Ia menyalakan perekam suara, menandai dimulainya operasi dengan kode nama Gerhana Biru. Sesaat ruangan menjadi sunyi, lalu semua tangan bergerak. Laptop dibuka, berkas dipilah, strategi digelar. Di luar gedung, malam tampak tenang, namun di balik tembok beton itulah sebuah revolusi diam-diam dimulai. Mereka tahu satu hal, setelah malam ini, negara tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu matahari seharusnya membawa ketenangan, tetapi justru menjadi saksi awal kegelisahan nasional. Media sosial, portal berita, dan siaran televisi serempak menampilkan satu judul yang membelah kesunyian, dokumen Gerhana Biru bocor ke publik. Belasan halaman pertama laporan Purbaya telah tersebar, menampilkan matriks aliran dana dan nama tokoh penting yang selama ini dianggap pilar negara. Bukan lagi rumor, bukan bisikan di lorong-lorong kekuasaan, ini adalah bukti yang dapat dibaca siapa saja, dan rakyat dengan cepat berubah dari penonton menjadi hakim. Reaksi publik menggelegar seperti badai. Di kafe, di terminal, di ruang kantor, semua orang berbicara dengan mata melebar, seakan tak percaya bahwa mereka selama ini hidup dalam bayang-bayang rekayasa elit. Para mahasiswa memenuhi jalanan dengan poster bertuliskan, dana kami bukan warisan keluarga. Dan, negara bukan peternakan kekuasaan. Mereka tak menunggu klarifikasi, bagi mereka. Laporan itu adalah detonator yang membuka mata atas sesuatu yang sudah lama mereka rasakan namun tak pernah bisa mereka buktikan. Di ruang rapat para petinggi partai, peta kekuasaan berubah dalam sekejap. Tokoh-tokoh yang dulu disegani kini terpojok seperti hewan buruan. Telepon sibuk berdering, bukan untuk menyusun strategi politik, melainkan mencari perlindungan, siapa kawan, siapa lawan, siapa siap menjadi tumbal. Mereka sadar, siapa yang paling lambat bergerak akan menjadi korban pertama. Sementara itu, pasar saham anjlok, investor asing menahan napas, dan para diplomat mencari tahu apakah negara ini sedang mengalami reformasi besar atau menuju keruntuhan yang tak terkendali. Purbaya hanya menatap layar berita tanpa menunjukkan emosi. Ia tahu ini adalah titik yang tak bisa diputar kembali. Apa yang dimulai sebagai audit kini berubah menjadi deklarasi perang melawan sejarah gelap. Di luar gedung kementerian, suara massa menggema seperti dentuman drum perang, memanggil nama-nama yang selama ini berdiri di menara kekuasaan. Bagi sebagian orang, ini adalah awal pembebasan. Bagi yang lain, ini adalah lonceng kematian. Namun satu hal pasti, dinasti yang hidup dari rahasia tak dapat bertahan ketika rahasia itu menjadi milik rakyat. Sore itu, studio konferensi megah yang selama ini menjadi arena pidato penuh wibawa, berubah menjadi panggung pertahanan terakhir seorang patriark. Serba bongas Yuda SBY, yang dulu dipuja sebagai negarawan visioner, kini berdiri dengan wajah tegang, matanya menyiratkan campuran amarah dan ketakutan. Kamera televisi sudah menyala, mikrofon terpasang, dan ribuan pasang mata menunggu, bukan untuk mendengar kebijaksanaan, tetapi untuk melihat bagaimana seorang raksasa menghadapi tuduhan yang membayangi namanya. Ketika ia menghela napas panjang sebelum berbicara,
Publik merasakan sesuatu yang aneh. Untuk pertama kalinya, suara SBY terdengar gemetar. Pidatonya dimulai dengan kalimat yang seharusnya menenangkan, namun setiap kata terdengar seperti tembok yang runtuh. Ia menuduh laporan Purbaya sebagai serangan politik, menyebutnya fitnah yang merusak stabilitas negara. Namun, semakin panjang ia bicara, semakin jelas kegugupan yang tak bisa ditutupinya. Bukan isi pidatonya yang memicu kehebohan, melainkan ekspresinya, seorang legenda yang selama ini tak tersentuh kini terlihat seperti manusia biasa yang tertangkap basah tanpa persiapan. Media sosial langsung meledak, cuplikan wajah pucat SBY berubah menjadi meme dalam hitungan menit. Di balik layar, para penasihatnya saling beradu argumen, menyadari pidato itu tidak menyelamatkan keadaan, malah menenggelamkannya lebih cepat. Untuk publik yang selama ini hanya melihat dinasti biru dari kejauhan, pidato itu bukan pembelaan, itu pengakuan tak sengaja bahwa sesuatu memang sedang terbakar di dalam kerajaan keluarga tersebut. Beberapa loyalis mulai menarik diri, merombak jadwal, menghapus jejak komunikasi. Mereka merasa kapal ini bukan lagi berlayar, kapal ini tenggelam. Ketika kamera dimatikan dan sorotan lampu studio padam, SBY menutup mata sejenak, seolah mencoba menahan kenyataan yang menghantam dari segala arah. Tangannya bergetar saat melepas mikrofon, getaran yang tidak pernah ia tunjukkan sepanjang karirnya. Ia tahu badai ini bukan lagi persoalan reputasi. Ini adalah ancaman eksistensial, dan di luar gedung, rakyat tidak lagi menunduk. Mereka menunggu, bukan untuk pidato berikutnya, tetapi untuk kejatuhan yang mereka yakini tak bisa dihentikan. Dinasti Biru baru saja kehilangan perlindungan terakhirnya, aura tak tersentuh. Di sebuah ruang pertemuan rahasia yang berada di bawah gedung parlemen, para elit politik berkumpul dalam suasana yang lebih mirip ruang krisis daripada rapat koordinasi. Dinding ruangan kedap suara, namun detak kecemasan terdengar. Jelas, nama-nama yang selama ini menjadi poros kekuasaan saling bertukar tatapan curiga, tak ada lagi rasa saling percaya. Mereka bukan lagi sekutu, melainkan serigala yang siap saling menerkam. Salah satu tokoh senior berdiri dan menghentakkan tongkatnya ke lantai, berteriak, "Jika kita tidak hentikan Purbaya, kita semua tamat." Namun kata-kata itu tidak memunculkan rencana, hanya bayangan kehancuran. Beberapa politisi mulai melihat peluang dalam kekacauan. Mereka menyadari dinasti biru bukan lagi benteng, melainkan beban yang siap meledakkan siapapun yang terlalu dekat. Satu persatu, wajah-wajah yang dulunya duduk di barisan loyalis kini mulai menghubungi orang-orang Purbaya, menawarkan informasi sebagai tiket keselamatan. Dalam dunia kekuasaan, kesetiaan hanya berlaku sampai kapal bocor, dan kapal ini sudah penuh air. Sementara itu, para pengusaha yang menikmati keuntungan dari jaringan lama mulai memindahkan aset, menandakan bahwa kekaisaran ekonomi dinasti biru mulai runtuh. Di seberang kota, markas Cakra Satya terasa seperti pusat badai, tenang di luar, kacau di dalam. Sistem keamanan kementerian beberapa kali diserang, server hampir jebol, dan informasi sensitif dicoba diretas. Ada ancaman anonim yang masuk melalui saluran gelap, hentikan sekarang, atau kalian tidak akan melihat matahari besok. Namun alih-alih membuat mereka mundur, ancaman itu justru mengokohkan tekad. Mereka tahu bila mereka berhenti sekarang, kebenaran akan terkubur selamanya, dan negara akan kembali menjadi ladang bagi serigala berkedok negarawan. Purbaya memandang peta kekuasaan yang terpampang di mejanya, setiap nama, setiap garis, setiap jaringan adalah simpul dari sebuah sistem yang nyaris tak bisa disentuh. Tapi ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang bukan berasal dari kemenangan, melainkan kesadaran bahwa permainan sudah keluar dari kendali elit lama. Ia menutup map dan berkata pelan namun mematikan, "Kita tidak melawan orang. Kita melawan sejarah, dan sejarah tidak boleh dimiliki oleh satu keluarga." Dengan kata-kata itu, ia menandai langkah terakhir sebelum klimaks. Elit lama gemetar, negeri ini sedang bersiap menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi, bukan pergantian kekuasaan, tetapi perubahan zaman. Hari itu, halaman majelis negara dipenuhi ribuan orang yang datang tanpa undangan. Mereka tidak membawa senjata, tetapi membawa lebih banyak kekuatan daripada pasukan bersenjata, harapan. Spanduk bertuliskan, reformasi bukan sekadar janji, negara milik rakyat, bukan keluarga, dan Purbaya, jangan mundur. Berkibar seperti gelombang, para jurnalis berdesakan, kamera mengarah ke satu pintu besar yang belum terbuka. Di balik pintu itulah, Purbaya bersiap memaparkan laporan final, bukan sekadar dokumen hukum,
tetapi vonis moral yang dapat menghapus generasi kekuasaan. Ketika pintu kayu raksasa itu terbuka, ruangan sidang mendadak senyap. Purbaya melangkah masuk dengan langkah pelan, namun setiap hentakan seolah mengguncang fondasi sistem politik Nusantara Raya. Para anggota majelis tampak pucat, sebagian terlihat menahan napas, seolah apa yang akan terjadi bukan sekadar sidang, melainkan pengadilan sejarah. Purbaya membuka map terakhirnya dan menatap seluruh ruangan dengan tatapan yang tak bisa ditawar. Negeri ini, katanya, suaranya bergema seperti palu hakim, tidak dibangun untuk diwariskan kepada ego siapapun. Dalam pemaparan yang singkat namun mematikan, ia menunjukkan bukti yang bukan lagi sekadar angka atau grafik, tetapi rangkaian keputusan sistematis yang selama ini menempatkan nasib negara dalam genggaman segelintir orang. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada ruang untuk interpretasi politis. Beberapa nama besar nyaris roboh di tempat duduknya, sementara kamera menyorot wajah-wajah yang dulu dielu-elukan bak penyelamat bangsa. Kini terlihat seperti bayangan dari masa lalu yang sedang diadili oleh waktu. Di luar gedung, ketika arta sidang tersebar, sorak-sorai rakyat meledak seperti petir yang membelah langit. Ada yang menangis lega, ada yang tertawa lantang, ada yang berlutut syukur, karena mereka tahu, hari itu bukan hanya tentang laporan atau pembongkaran jaringan lama, hari itu adalah akhir dari ketakutan. Dinasti Biru tidak lagi menjadi mitos yang tak tersentuh, mereka kini hanya bab dalam buku sejarah yang akan dibaca, bukan ditaati. Ketika Purbaya keluar dari gedung, angin sore menyambutnya, membawa aroma masa depan yang belum ditulis. Ia berhenti sejenak, menatap kerumunan yang menyebut namanya tanpa rasa takut. Di matanya, tidak ada euforia